Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat UMKM semua. Ketemu lagi dengan saya, Dodi Arestapriana. Di episode kali ini, kita akan membahas lebih detail lagi seperti apa sih seorang entrepreneur dari poin-poin kepribadiannya. Gitu ya. Mari kita lihat dalam tayangan berikut ini. Sahabat UMKM semua, ketemu dengan Dodi Arestapriana lagi dari TO Center. Kemarin di episode 1 dan 2 kita telah belajar bagaimana apa sih bedanya antara entrepreneur dengan Salesforce gitu ya. Nah, dalam episode ini kita akan coba lebih detail lagi. Seperti apa sih sebenarnya bedanya, kemudian apa sih sebenarnya entrepreneur itu gitu ya. Yang pertama adalah seorang entrepreneur itu mempunyai hasrat membangun bisnis. Tadi ya, kan beda dengan seorang sales yang hanya hasratnya menjual aja nih. Menjual produk yang sudah ditargetkan omsetnya. Tapi seorang entrepreneur itu dari awal berniat, walaupun dia sekarang ini seorang pekerja, itu dia betul-betul meniatkan dirinya, menginvestasikan dirinya untuk belajar banyak hal. Kalau sales pada umumnya cukup menjual, fokus kacamata kuda, dia belajar produk itu, kemudian dia jualan produk itu. Dia nggak berpikir hal lain. Tapi seorang entrepreneur, karyawan yang dia berniat menjadi wirausahawan, dia akan banyak belajar. Dia akan open mind. Jadi buat rekan-rekan saat ini masih jadi karyawan, wajib open mind. Buka pikiran Anda, buka cara kawal Anda terbuka pada segala macam jenis tugas yang diberikan oleh atasan-atasan Anda. Karena ini yang akan menjadikan bekal buat Anda menjadi seorang entrepreneur kelak. Jadi ada tugas ini, nggak cuma sales nih. Misalnya, kamu coba jadi PIC event, bikin nih, buka event apa, bikin seminar ini, ikut. Karena dari situ nanti jejaring kita akan bertambah. Kita ketemu dengan seorang IO, kita kenalan dengan seorang IO, kita kenal dengan jejaring-jejaring mereka. Jadi hal-hal baru lagi. Ketemu dengan orang gedung ketika kita melakukan ini tadi seminar, sewa gedung segala macam. Kemudian ketemu lagi dengan orang dekorasi misalkan seperti itu. Jadi kita kenal. Nah, ini semua akan menjadi aset kita. Network ini menjadi aset kita. Jadi kalau teman-teman yang sekarang jadi karyawan ditugaskan banyak hal, ambil. Kalau teman-teman benar-benar berniat membuka bisnis, silakan perkaya jejaring itu, network itu. Nah, itu yang membedakan antara seorang sales dengan entrepreneur. Karena dia punya hasrat membangun bisnis, terus kapabilitasnya ditambah, kompetensinya ditambah seiring dengan waktu, sehingga sampai di titik tertentu, let's say 5 tahun, 10 tahun kemudian, dia sudah ready. Dengan segala macam network yang dia punya, dengan segala macam modal yang dia punya. Ini yang membedakannya, hasrat membangun bisnis. Beda dengan sales yang hasrat menjual produk saja. Yang kedua, ketika kita ingin membangun sebuah usaha, yang paling penting berikutnya adalah bagaimana kita harus mengenali potensi diri kita. Ini yang penting. Mengenali kekuatan kita apa, kekurangan kita apa. Ini menarik teman-teman. Jadi bisa jadi bisnis yang kita buka itu merupakan hobi kita. Ada teman saya yang memang hobi fotografi. Ternyata dia niat juga buka toko kamera dan konsultasi fotografi. Ada yang seperti itu. Jadi sebuah kesenangan, hobi sendiri kemudian menjadi bisnis buat dirinya sendiri. Nah, ini menarik, teman-teman. Ini penting sekali. Jadi yang namanya potensi diri itu bisa dari mastery dari diri kita, keahlian kita, expertise kita. Bisa juga dari hobi kita seperti apa. Bisa juga dari pengalaman kita. Kemudian apalagi nih, kekuatan modal kita seperti apa. Misalkan kita mau buka sebuah bisnis, modalnya 500 juta. Berarti kan kita harus tabung nih, 500 juta buat open new business. Dari bulan per bulan kita harus nabung sampai kemudian ketemu angka 500 juta. Let's say 5 tahun, oke, berarti 1 tahun berarti 100 juta. Oh, mungkin terlalu besar masih. Oke, stretch lagi.
Saya nggak bisa nih kalau 5 tahun kumpulin 500 juta, berarti 10 tahun. Berarti 50 juta per tahun. Oh, mungkin ini lebih make sense buat saya. Nah, yang penting ada niatnya, ada targetnya. Kalau masih terasa masih besar, 50 juta per tahun ngumpulin, di-stretch lagi 15 tahun. Atau dengan cara lain, dengan cara nyari side income yang bisa menambah tabungan kita. Bisa seperti itu. Intinya harus punya target, teman-teman. Kapan, berapa uang harus kita kumpulkan untuk mengisi modal kita. Berikutnya adalah relasi. Ini penting. Tadi saya sudah sebut tadi ya, ketika kita jadi PIC sebuah seminar atau apalah gitu, misalnya PIC podcast di perusahaan misalkan, akhirnya menjadi kenal dengan kameramen, videografer, fotografer, ini menarik. Nah, relasi ini juga salah satu jejaring, salah satu modal kita yang tidak berwujud tapi sangat penting. Karena banyak di antara pebisnis-pebisnis itu justru klien-klien awalnya, langganan-langganan pertamanya justru ada orang-orang yang dikenal sama mereka. Karena kenapa? Pertama, ketika kita jualan sesuatu, kita sudah dipercaya oleh calon klien kita. Itu yang paling penting. Ketika kita sudah dipercaya, produknya apapun yang kita tawarkan, ketika mereka butuh, kemudian mereka bisa beli. Ini yang menarik. Relasi ini betul. Jadi yang namanya relasi, katanya kan ada istilah gitu ya, silaturahmi itu menambah rezeki dan memperpanjang umur. Yang berikutnya adalah kreativitas. Jadi teman-teman bisa lakukan kreativitas apa yang bisa dilakukan. Mungkin ada yang senang kuliner, senang men-serving orang, senang membuat produk berupa makanan atau minuman, silakan. Ada yang mungkin senang dengan kebersihan, buka laundry, silakan, seperti itu. Ada yang senang cukur rambut, buka salon, silakan. Jadi selalu asah diri kita. Selanjutnya kemudian inovasi. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi-inovasi ke depan yang lebih baik untuk produk kita. Demikian dari saya, Dodi Arestapriana dari TU Center. Teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.